Bawang dan Kesuna. Cerita dari Provinsi Bali. Pulau Bali, atau yang juga dikenal dengan nama Pulau Dewata, merupakan salah satu tujuan wisata banyak wisatawan mancanegara. Selain keindahan alam, Pulau Bali juga masih menjaga warisan kebudayaannya hingga turun-temurun. Pulau yang sangat subur ini masih memiliki beragam cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat itu adalah kisah bawang dan kesuna. Dalam bahasa Bali, bawang adalah istilah untuk menyebut bawang merah, sedangkan kesuna adalah istilah untuk menyebut bawang putih. Bawang dan kesuna masih memiliki ayah dan ibu. Ayah mereka setiap hari bekerja di ladang, sedangkan ibu mereka setiap hari berada di rumah mengurus keperluan rumah tangga. Tapi kadang-kadang, ibu mereka membantu ayah bekerja di ladang. Setiap hari, bawang dan kesuna yang masih anak-anak itu membantu ibunya. Mereka membantu ibunya mencari kayu bakar atau membersihkan rumah. Hari itu, sang ibu hendak pergi ke pasar. Bawang dan kesuna, ibu hendak pergi ke pasar. Mungkin ibu pergi agak lama. Jadi kalian berdua tumbuklah padi, agar nanti setelah pulang, ibu langsung bisa menanak nasi. Iya, Bu. Kesuna, kamu saja yang menumbuk padi itu. Nanti aku yang membersihkan sekamnya. Baiklah. Kesuna pun menumbuk padi itu. Setelah beberapa lama, Kesuna sepertinya sudah selesai. Bawang, sekarang giliranmu. Kamu sekalian bersihkan sekamnya. Aku akan membersihkan rumah. Biar nanti ibu pulang bisa segera menanak nasi. Baiklah. Kesuna segera membersihkan sekam agar beras itu bisa segera dimasak. Sedangkan bawang, dia masih saja bersantai-santai. Peluh keluar dari wajah Kesuna, tanda dia kelelahan dan kepanasan. Bawang, aku sudah selesai membersihkan beras ini. Katanya kamu mau membersihkan rumah. Kenapa tidak kamu saja sekalian? Biar nanti aku membantu ibu memasak. Meskipun sudah kelelahan, tapi Kesuna tetap saja membersihkan rumah. Setelah selesai membersihkan rumah, Kesuna pun berbicara kepada Bawang. Bawang, aku akan ke sungai untuk mandi. Tubuhku gerah sekali. Ya, pergilah. Wah, segarnya. Sementara itu, ibu mereka telah sampai di rumah. Bawang, Kesuna. Bawang yang sedang bermalas-malasan terkejut mendengar suara ibunya. Tidak ingin terlihat malas-malasan, Bawang segera lari ke dapur dan mengotori tangannya dengan sekam dan butiran beras. Bawang, semuanya kamu yang mengerjakan? Iya, Bu. Semua aku yang mengerjakan. Sampai membersihkan rumah juga aku yang melakukannya. Lalu kemana sih Kesuna? Kesuna malah enak-enakan main ke sungai. Dasar anak pemalas. Awas, nanti ibu hukum kalau dia itu pulang. Selepas puas mandi di sungai, Kesuna pun pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya. Di depan rumah ayah dan ibunya sudah menunggu dengan wajah marah. Kesuna, dasar anak pemalas. Bukannya membantu saudaramu, malah keluyuran di sungai. Mulai saat ini, kamu ayah usir. Pergilah dan jangan kembali lagi. Tidak ada pilihan lain. Kesuna pun berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Dia tidak menyangka kalau saudaranya telah tega memfitnahnya. Ketika dilanda rasa lelah dan putus asa itulah, tiba-tiba Kesuna dikejutkan dengan kedatangan seekor burung jalak. Hei anak muda, kasihan sekali kamu. Saudaramu memfitnahmu dan kedua orang tuamu pun mengusirmu. Hei burung jalak, kok kamu bisa bicara? Dan bagaimana bisa kamu tahu masalahku? Ah, itu tidak penting. Tapi tenang saja, aku bisa menolongmu. Benarkah? Bagaimana caranya? Ambilkan aku sebuah jambu biji di pohon itu. Memang makananmu jambu biji ya? Ah, sudah, jangan banyak tanya. Cepat ambilkan, atau aku akan berubah pikiran. Baiklah. Nah, ini jambu bijinya. Setelah menerima sebuah jambu biji, tanpa bicara,
burung jalak langsung mematukinya. Burung jalak memuntahkan biji-bijinya. Dan ajaib, biji-biji berubah menjadi emas permata. Wah, ajaib! Biji-biji yang kamu muntahkan bisa berubah menjadi emas permata. Nah, kamu bisa menggunakan perhiasan ini untuk membeli rumah. Jadi kamu tidak perlu lagi bingung tempat tinggal. Tapi aku sebenarnya ingin pulang ke rumah. Aku tidak mau tinggal di tempat lain. Ya, kamu benar. Nah, begini saja, aku akan mengantarkanmu pulang. Nanti aku yang akan bicara kepada ayah dan ibumu. Kesuna pun pulang dengan diantar burung jalak. Sesampainya di rumah, Kalian seharusnya tidak asal mengusir anak. Kalian harus mencari tahu hal yang sebenarnya. Jangan asal percaya omongan anak yang suka menjelek-jelekan saudaranya. Asal kalian tahu, anak kalian yang bernama Bawang telah memfitnah Kesuna. Hei Bawang, mengakulah. Kamu telah memfitnah saudaramu kan? Kalau tidak mengaku, aku akan mengutukmu menjadi seekor kodok. Bawang pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku kalau selama ini selalu bermalas-malasan kalau ayah ibunya tidak ada di rumah. Dia berjanji tidak akan lagi suka memfitnah dan bersikap malas. Sementara itu, burung jalak memilih tinggal tidak jauh dari rumah Kesuna. Dia merasa bahagia memiliki keluarga. Dia menempati sebuah lubang di pohon. Hei burung jalak, kamu ini sebenarnya siapa? Aku ini burung jalak Bali, burung endemik dari Pulau Bali. Kelak di masa depan, aku akan menjadi salah satu hewan yang dilindungi. Karena kalian manusia suka sekali memburuku. Nah, di bidang biologi, aku akan punya nama ilmiah, Leucopsa rothschildi. Asal mula terjadinya Selat Bali. Selat Bali terletak antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Selat ini memiliki lalu lintas yang padat karena merupakan penghubung antara Pulau Jawa dengan Bali. Setiap hari kapal-kapal feri berukuran besar melintasi Selat Bali. Tidak hanya wisatawan yang melewati selat ini, tetapi juga kalangan pekerja dari Jawa yang bekerja di Pulau Bali. Pada awalnya Pulau Jawa dan Bali menjadi satu. Ketika itu belum ada selat yang memisahkan Jawa dan Bali. Nah, bagaimanakah terbentuknya Selat Bali? Simaklah cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, di kerajaan Daha, hiduplah seorang Brahmana sakti bernama Sidi Mantra. Batara Guru memberikan hadiah emas permata kepada Sidi Mantra karena kesaktiannya. Sidi Mantra menikah dengan seorang perempuan cantik dan memiliki anak laki-laki sematawayang yang bernama Manik Angker. Manik Angker tumbuh menjadi pemuda gagah dan pandai. Sayangnya, Manik Angker memiliki sifat buruk suka berjudi. Manik Angker sering kalah dalam judi, sehingga uangnya pun habis. Akhirnya Manik Angker mencuri uang ayahnya untuk berjudi. Manik Angker kembali berjudi dengan uang curian dari ayahnya. Manik Angker selalu kalah dalam berjudi. Namun dia tidak jerah. Manik Angker mencuri uang ayahnya sampai habis. Sidi Mantra terkejut melihat kotak perhiasannya kosong. Hah? Kemana uang-uangku? Tiba-tiba Manik Angker datang menemui Sidi Mantra. Ayah, tolong aku. Aku punya banyak hutang judi dan aku tidak bisa membayarnya lagi, ayah. Tapi uang ayah sudah habis. Ayah tidak punya uang lagi. Tolonglah aku, ayah. Kalau aku tidak bisa membayar hutang, mereka akan membunuhku, ayah. Sidi Mantra kemudian bersemedi untuk memohon petunjuk para dewa. Hai Sidi Mantra, di kawah Gunung Agung terdapat harta karun yang dijaga seekor naga bernama Besuki. Temuilah naga tersebut dan mintalah sedikit hartanya.
Sidi Mantra akhirnya memutuskan untuk menemui naga Besuki. Sidi Mantra berjalan melalui hutan yang dihuni banyak binatang buas dan hantu. Sampailah Sidi Mantra di kawah Gunung Agung. Sidi Mantra membunyikan gentah dan memanggil naga Besuki. Hai naga yang baik hati, kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu. Hai manusia, apa yang kamu inginkan? Aku bermaksud untuk meminta sedikit hartamu untuk membayar hutang judi anakku. Kuberikan emas ini padamu. Katakan pada anakmu untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih naga Besuki. Para dewa akan membalas kebaikanmu. Sampai di rumah, Sidi Mantra memberikan uang emas kepada Manik Angker. Jangan kau habiskan uang ini untuk berjudi, nak. Iya ayah, tenang saja. Uang ini tidak akan aku gunakan untuk berjudi. Namun Manik Angker berbohong dan kembali berjudi sampai uang emas tersebut habis. Tak lama Manik Angker menemui ayahnya untuk meminta uang lagi. Maafkan ayah, nak. Sekarang ayah tidak bisa membantumu lagi. Manik Angker kemudian pergi dengan rasa kecewa. Di tengah jalan, Manik Angker bertemu dengan temannya. Ayahmu itu mendapatkan uang emas dari naga yang tinggal di kawah Gunung Agung. Naga tersebut akan keluar dengan suara gentah milik ayahmu. Lalu Manik Angker pulang ke rumah. Manik Angker mengendap-endap mengambil gentah ayahnya. Manik Angker masuk hutan menuju ke kawah Gunung Agung. Sebenarnya Manik Angker sangat ketakutan bertemu hantu dan binatang buas. Tetapi Manik Angker sudah bertekad untuk bertemu dengan naga Besuki. Akhirnya Manik Angker sampai di kawah Gunung Agung dan dia membunyikan gentah. Maka naga Besuki keluar dari dalam kawah. Manik Angker menggigil ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Aku disuruh ayahku meminta sebagian dari emasmu. Naga Besuki bisa mengetahui bahwa Manik Angker sedang berbohong. Sambil marah, naga Besuki kemudian menggoyang-goyangkan badannya dan beberapa keping emas berjatuhan. Bawalah keping emas itu dan jangan datang ke sini lagi. Sifat serakah Manik Angker muncul setelah melihat ekor naga yang ujungnya terdapat berlian yang besar. Itu adalah berlian yang besar. Dengan penuh keserakahan, Manik Angker memotong ekor naga Besuki. Manik Angker kemudian membawa lari ekor naga dengan berlian besar itu. Naga Besuki menjadi sangat marah dan keluarlah api dari mulutnya. Naga Besuki melihat jejak kaki Manik Angker, lalu menjilatnya dengan lidah apinya. Tiba-tiba tubuh Manik Angker berubah menjadi abu. Di rumah, Sidi Mantra sangat sedih setelah mengetahui anaknya telah meninggal. Kemudian, Sidi Mantra menemui naga Besuki. Anakmu bisa hidup kembali, asalkan engkau bisa memulihkan ekorku. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra memulihkan ekor naga Besuki. Ekormu telah aku pulihkan. Sekarang tolong hidupkan kembali anakku. Naga Besuki menyembur debu dari Manik Angker. Lalu muncullah sosok Manik Angker. Maafkan anakmu ini, ayah. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan burukku lagi, ayah. Ayah memaafkanmu. Tapi kita tidak bisa hidup bersama lagi. Mulai sekarang, kamu harus hidup sendiri. Kemudian Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis yang dibuat Sidi Mantra tiba-tiba mengeluarkan air. Air yang keluar semakin banyak, sampai akhirnya menjadi lautan. Lautan yang muncul ini menjadi selat dan memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali.
Asal-usul Danau Batur. Bali tidak hanya dikenal dengan keindahan pantai dan kebudayaannya. Pulau ini juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik yang berada di pedalaman dan jauh dari pantai. Salah satu tempat yang menarik itu adalah Danau Batur. Danau Batur masuk ke dalam Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Danau Batur merupakan danau kawah dari Gunung Batur yang sampai saat ini masih aktif. Air Danau Batur berasal dari hujan yang tersaring oleh Gunung Batur. Pada 20 September 2012, oleh UNESCO, Danau Batur ditetapkan sebagai Taman Bumi atau Global Geopark Network. Di balik keindahan Danau Batur, terdapat cerita mengenai asal-usulnya yang kisahnya masih dikenal secara turun-temurun hingga sekarang oleh masyarakat Bali. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak. Namun, mereka tidak putus asa. Sepanjang hari, mereka berdoa agar segera diberi anak. Tuhan kemudian mengabulkan doa mereka. Tidak lama berselang, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa. Itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini, Pak? Persediaan padi kita semakin menipis. Sedangkan setiap hari jatah makan Kebo Iwa semakin banyak. Entahlah Bu, apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwa sendiri adalah seorang yang mudah marah, terutama jika jatah makannya tidak mencukupi. Jika sudah marah, Kebo Iwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya, bahkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap Kebo Iwa, apalagi ketika dia sedang marah karena jatah makannya kurang. Meskipun suka marah-marah karena jatah makannya kurang, Kebo Iwa sebenarnya juga bisa berbuat baik membantu warga desa kampungnya. Kebo Iwa juga bersedia melakukan berbagai pekerjaan berat seperti membangun sumur. Kebo Iwa juga membantu pengairan di desanya. Dengan semangat, dia mengangkut batu-batu besar untuk membendung sungai. Setelah membendung sungai yang besar, Kebo Iwa pun lantas mendatangi rumah salah seorang warga desa. Hai kamu, aku lapar sekali. Makanan apa yang kamu punya? Aduh, maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Bagaimana ini? Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Akhirnya, Kebo Iwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi. Wah, sapimu gemuk-gemuk juga. Kurasa cukup untuk sekedar mengajal perutku hari ini.
Warga desa yang ketakutan diam saja melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun tidak lama kemudian sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Meskipun Kebo Iwa juga suka membantu para warga desa, kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan para penduduk. Sehingga suatu hari kepala desa membicarakan masalah ini dengan beberapa warganya. Kepala desa, meskipun Kebo Iwa suka membantu, tetapi sikapnya yang suka marah ketika tidak diberi makanan sangat membuat kami takut. Benar Kepala Desa, kita harus berbuat sesuatu. Belum lama ini, Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya. Padahal hanya sapi-sapi tersebut yang saya punya untuk membajak sawah. Aku pun sebenarnya juga khawatir dengan masalah ini. Tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa warga membawa makanan ke rumah kepala desa. Makanan yang terkumpul pun sangat banyak. Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala Desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini? Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa? Tenanglah, aku punya rencana untuk mengatasi masalah Kebo Iwa. Waduh, aku masih lapar nih. Kebo Iwa yang masih lapar itu kemudian didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Yang benar. Asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya, apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian tidak mau memberiku makan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberimu makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya, kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Terus, aku harus bagaimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat waduk dengan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya waduk, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki. Sekarang, mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa buat waduk di sana. Dengan kekuatanmu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini? Kami warga kampung ingin membuatkan sebuah rumah besar untukmu. Tentunya membutuhkan banyak batu kapur kan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Iming-iming makanan banyak dan rumah besar membuat Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut segera digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat Kebo Iwa. Hei, kepala desa, lihat, airnya sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa
sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong. Mana? Cepat. Kebo Iwa pun makan dengan sangat lahap hingga semua makanan habis. Karena kekenyangan, Kebo Iwa pun akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu. Kebo Iwa yang tidur sangat nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian, lubang galian yang dibuat Kebo Iwa tertutup batu, sedangkan air terus saja masih keluar. Lantas, bagaimana nasib Kebo Iwa? Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari dirinya tenggelam. Dia berusaha bangun dan keluar dari lubang. Namun terlambat. Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya, lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan gundukan tanah yang berubah menjadi gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur.